Bagi-bagi jabatan, Raja Juli masukkan 11 kader PSI di struktur elit Kemenhut. Gaji 50 juta rupiah. Kementerian Kehutanan, Kemenhut, membentuk tim Forestry and Other Land Use, FOLU, Netsing 2030 untuk menekan emisi gas rumah kaca, GRK, demi sehatnya udara Indonesia dan dunia. Menariknya, Menteri Kehutanan, Menhut, Raja Juli Antoni yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, PSI, itu merekrut 11 kader parpol berlogo mawar merah itu. Gaji dari tim elit ini juga lumayan besar. Dalam belit itu disebutkan honor untuk penanggung jawab atau pengarah sebesar 50 juta rupiah setiap bulan, untuk anggota bidang 20 juta rupiah setiap bulan, sedangkan bagi staf 8 juta rupiah per bulannya. Sejumlah kader PSI yang masuk dalam kepengurusan itu, antara lain Andi Budiman sebagai Dewan Penasehat Ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari. Kemudian, nama Sigit Widodo tercantum dalam daftar anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furkan Amini Caniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayangsari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas. Sementara itu, Raja Juli sendiri menjabat sebagai penanggung jawab atau pengarah FOLU Netsing 2030. Dokumen yang tersebar di media sosial itu ramai karena strukturnya banyak diisi oleh kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, partai tempat Raja Juli bernaung. Dokumen keputusan menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat, kata Raja Antoni dalam keterangan, Kamis, 6 Maret 2025. Dokumen itu merupakan salinan SK Menteri Kehutanan nomor 32 per tanggal 31 Januari 2025 tentang perubahan atas keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 234 tahun 2024 tentang penetapan struktur organisasi OMO Indonesia FOLU Netsing 2030. Menurutnya, revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. Selain itu, OMO terdiri dari ASN, mantan ASN dan pihak eksternal yang dapat membantu kementerian untuk pencapaian target Indonesia FOLU Netsing 2030. Raja Juli juga menegaskan bahwa pembiayaan kegiatan OMO tidak berasal dari uang negara. Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN, terangnya. Juru bicara DPP PSI Agus Mulyono Harlambang membenarkan bahwa beberapa kadernya bergabung dalam struktur OMO FOLU Netsing 2030. Namun ia memastikan bahwa kader yang masuk itu dapat membantu menjalankan program ini. Sepertinya yang dapat kita baca dari Humas Kementerian Kehutanan bahwa struktur OMO itu terdiri dari ASN, pensiunan ASN dan pihak eksternal kementerian yang dapat membantu OMO dalam menjalankan program-programnya. Bank Menteri menunjuk beberapa orang profesional non-partai dan profesional dari partai untuk memperkuat tim OMO. Ini juga sudah terjadi pada masa sebelumnya, kata Agus. Ia juga menjamin nama kader yang tercantum dalam SK itu memiliki kapasitas dan integritas untuk menjalankan program. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.